Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Tawang Banteng, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Gunung Sari dan SDN 2 Gunung Sari, kemudian para peserta aksi nyata modul budaya positif yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita semuanya diberikan sehat dan berkumpul pada acara aksi nyata modul 1 budaya positif. Salawat beserta salam juga mudah-mudahan terlimpah curahkan pada panutan kita semuanya, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan rangkaian kegiatan aksi nyata modul budaya positif yang akan kita laksanakan pada hari ini. Adapun susunan acara, yang pertama yang pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan acara yang ketiga yakni doa. Kemudian acara yang keempat, sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara sosialisasi. Kemudian acara yang kelima yakni acara inti sosialisasi budaya positif. Kemudian acara yang keenam, tanya jawab, dan diakhiri dengan acara ketujuh yakni tutup. Untuk mengefektifkan waktu Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Kepada para peserta aksi nyata modul 1 budaya positif CGP Angkatan 6, dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Para peserta dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yakni acara doa yang insya Allah akan dipimpin atau dipandu oleh Bapak Ketua SPD.
Kepada Bapak Anggota SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, betul-betul lagi ngirim doa. Mudah-mudahan acara di awal bagi kahir pinternya dengan kelancaran. Salam saya rawas kurang lebih hikmat, mengawal konsentrasi sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hamna fi syahwatil maut wa najatan min nar wa fil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bang Toh yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan lantunan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan yang akan kita laksanakan ini penuh dengan keberkahan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Untuk acara selanjutnya, ini acara keempat, akan diisi dengan acara sambutan kepala sekolah sekaligus pembukaan acara sosialisasi aksi nyata modul 1 Budaya Positif CGP Angkatan 6 kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Tawang Banteng. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi la ilaha illa anta subhanaka. Ibu Kepala Sekolah SD Gunung Sari 1 dan 2 yang terhormat, rekan-rekan guru dari semua hadir di sini yang saya banggakan. Terdahulu kita menyampaikan puji syukur Robi yang mana berkat kekuasaannya, kasihnya kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi dan disertakan dengan agenda calon guru penggerak yang alhamdulillah SD Tawangan satu ini diwakili oleh Ibu Dewi Yoyanti, di mana beliau dalam tahap ke-6 alhamdulillah terjadi, dan tahap berikutnya semoga dilancarkan. Amin. Jangan lupa salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, termasuk kita semua yang mana kita berharap mendapat semangat dari Rasul. Amin. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah Ibu Dewi ini sudah mengikuti tahapan-tahapan yang program pemerintah termasuk calon guru penggerak, di mana tahapan ini harus ada sosialisasi daripada kerja nyata beliau yang selama ini kami pandang sangat baik. Karena tujuan daripada pemerintah melalui guru penggerak sangat peluangnya sangat bagus. Tentunya para pakar-pakar ahli pendidikan tidak semata-mata memberikan satu metode kalau tidak ada positifnya. Ramadan seandainya yang telah lulus dari golongan 3B itu sudah jadi hak menjadi kepala sekolah.
ini juga termasuk memotivasi kepada yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya Ibu Dewi sebagai pemotivator buat yang belum, saya mohon dengan sangat setidaknya ikut dalam andil kegiatan calon guru penggerak. Di mana Ibu Dewi ini kemarin saya pantau selama di sekolah menunjang kemarin ada program garpu, ya, bukan senang bu, garpu gerakan pungut sampah pagi, ya. Sekarang ada lagi gerakan pungut sertifikasi anu, ya. Bersyukur, kemudian yang lain mengikuti. Dalam ini kami menilai sangat baik. Tentunya ini contoh buat rekan-rekan supaya ikut kegiatannya. Dalam ini juga kami selaku kepala sekolah di SD ini mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan ini, karena menurut informasi kuota yang ada di sendiri 35. Ini bentuk laporan Ibu Dewi ke pihak penyelenggara CPD. Tapi alhamdulillah dengan sedikit juga Ibu Dewi dan sudah melaksanakan, dan saya pribadi ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah SWT dan menjadi satu bagian amal soleh. Amin. Untuk itu nanti mungkin akan digunakan oleh Bu Dewi apa sih yang dikatakan mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran itu, nanti akan digunakan oleh beliau. Kita mungkin nanti sharing, bila perlu ada kita tanya jawab, nanti akan dibahas dalam acara sesi tanya jawab. Dan untuk ini saya putuskan atau tetapkan bahwasanya sosialisasi loka karya dan kegiatan Ibu Dewi dibuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi ini. Mudah-mudahan pesan-pesan kebaikan yang beliau sampaikan ini menjadi suntikan motivasi buat kita semuanya untuk bekerja lebih baik lagi, untuk meningkatkan kualitas kita supaya kita lebih baik lagi. Amin. Menginjak acara selanjutnya, yakni acara inti untuk acara sosialisasi mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran akan disampaikan oleh Ibu Dewi selaku peserta CGP Angkatan 6. Kepada Ibu Dewi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin untuk berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di acara ini. Tak lupa sholawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu rekan guru yang saya banggakan, terima kasih sudah hadir di acara sosialisasi budaya positif dengan mengambil tema mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran. Hal ini merupakan bukti karya atau aksi nyata saya selama 1 bulan ke belakang mengenyam modul 1.1 mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, modul 1.2 tentang nilai dan peran seorang guru, modul 1.3 dengan prakarsa perubahan yang saya ambil dengan garpu,
di depan sudah saya papan spanduk, di kelas juga sudah saya tulis. GARPU itu akronim dari Gerakan Anak Ramai Pungut Sampah yang dimulai dengan aset. Aset di sini bukan harta kekayaan, tapi peluang. Peluang di sini aset yang digunakan saya untuk memulai agen GARPU tersebut dikarenakan sekolah SD Negeri 1 Tawang Banting berada di posisi yang strategis pinggir jalan sehingga bisa dilalui oleh orang-orang. Wah, ada SD nih, wah ada SD nih, pasti ditinggal, pasti ditolong. Tapi kesadaran anak di dalam membuang sampah, di dalam mengambil sampah, belum ada kesadaran, kemandirian, dan tanggung jawab. Akhirnya saya ingin merubah cara pandang seorang peserta didik agar mandiri, tanggung jawab, dan gotong royong dengan melalui GARPU. Agen GARPU dilaksanakan di kelas 6 dengan anggota setiap kelas dilaksanakan setiap sebelum masuk kelas dan setiap istirahat. Memang Bapak Ibu, agen GARPU itu sangat sulit, tidak instan seperti kita makan sambal. Sulit menanamkan kemandirian, tanggung jawab pada anak. Tidak cukup 1-2 kali. Pasti 1-2 kali anak, yuk pungut sampah, hayu GARPU, jadwal siapa sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, dia sudah tertanam karakternya. Alhamdulillah, saya sudah berjalan hampir 3 minggu, tidak perlu disuruh. Sudah ada kemandirian, tanggung jawab, dan gotong royongnya. Itulah sekilas tentang aksi nyata di modul tentang prakarsa perubahan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya berdiri akan menyampaikan tentang budaya positif dengan keyakinan kelas. Sebelum kita memulai masuk ke sosialisasi, kita ada bukan gamenya ini, satu teori, tapi kita coba buka dulu. Nah, Bapak Ibu sudah duduknya bersebelahan. Baik, tugasnya, Anda tugas A ya, tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba satu orang yang berdampingan dengan Bapak Ibu mengepalkan satu tangan. Anggap di dalam tangan itu ada sesuatu yang berharga, emas 24 karat. Kepalkan, dan Anda diberi amanah, kepercayaan untuk menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena benda tersebut begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Berbeda, bebas ya, karena setiap orang ada yang menganggap emas itu biasa, ada sebagian orang yang mentuhankan, mengesahkan emas. Misalnya kalau emas itu, anggaplah sesuatu yang berharga. Tugas rekan Anda yang ada di sampingnya mencoba dengan segala cara membujuk kepalan Anda, boleh dengan cara membujuk, menghardiknya, badai dibetot, mengintimidasi, badai digoda, badai digelitik, bahkan menawari uang sogokan pun untuk membuka kepalan Anda. Coba saya beri waktu 30 detik, silakan Bapak Ibu yang mengepalkan tangannya jaga sekuat tenaga, terus yang rekannya silakan mengintimidasi atau apapun agar kepalan itu tidak terbuka. Saya hitung sampai 30 detik Bapak Ibu, saya coba. Silakan cari pasangannya Bapak Ibu. Silakan. Saya hitung mundur ya sampai 30 detik. Baik. Jangan sampai terbuka. Jangan sampai terbuka. Hitung 10 detik lagi. Jangan sampai terbuka, anggap itu adalah uang, emas, atau apapun. Siap? Sudah ada yang terbuka? Apakah bisa terbuka? 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Apakah ada yang terbuka? Tertutup semua? Ada yang terbuka? Oke, ada yang baru jempolnya. Silakan sekarang gantian Bapak Ibu, coba. Gantian 30 detik, jaga kepalan Anda, anggap itu adalah emas 24 karat. Silakan Bapak Ibu, hardik atau badai dikeleketek di pasihan naon mangga.
Silakan buka Bapak Ibu. Kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, waktu habis. Apakah ada yang bisa terbuka? Nah, saya mau tanya, kenapa Bapak Ibu begitu menjaga kepalan Anda? Kenapa? Saya ingin ada yang menjawab. Kenapa Bapak Ibu yang tidak bisa membukanya tadi? Padahal tadi rekam sudah mengintimidasi, menghardik, menggelitik, bahkan ada yang memberi uang sogokan. Kenapa Anda begitu menjaga kepalan tangan Anda? Menyakitkan di mana? Sampai Ya, gimana? ada RT ya. Oh. Baik, kenapa Bapak Ibu bisa menjaga kepalan Anda? Karena yang di kepala itu ada yang isinya itu ada emas berharga. Nah, ada emas berharga. Ya, ada sesuatu yang berharga. Jadi patut dijaga ya. Iya. Jadi suami pun harus dijaga. Berhargakah itu? Oh, berarti kita dibuka panduannya Bapak Ibu. Baik. Nah, begini. Maaf. Baik Bapak Ibu, tadi kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dengan mengepalkan tangan itu adalah sesuatu tentang controlling. Kadang lepat nyoledat salit bahaya. Teori kontrol ini atau choice theory yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser ini adalah tadi yang Bapak Ibu lakukan. Karena apakah Bapak Ibu tadi tiasa pengaruhan kerencangan supaya muka ia hal berharga? Tuh. Karena saya yakin ini adalah hal yang paling berharga untuk diri saya. Saya tidak akan memberikan apapun karena ini penting untuk kehidupan saya. Berbeda, sebagian orang cara pandangnya berbeda. Ini adalah dianggap harta. Ini harta penting untuk saya karena saya tidak bisa hidup tanpa uang. Suami, saya tidak bisa hidup tanpa suami. Kalau suami meninggal, saya cari lagi. Seperti terus, saya butuh kesehatan. Apapun yang saya lakukan, saya akan melakukan kesehatan demi kesehatan saya. Nah, ini adalah teori kontrol. Jadi teori kontrol itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Anda tidak bisa mengambil atau mengontrol orang lain. Hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda mau apa? Anda mau seperti apa? Anda seperti sekarang, seperti apapun, itu adalah hasil controlling Anda yang dibentuk sejak dini. Dimulai dari tingkat TK, SD, SMP sampai sekarang. Karena manusia merupakan pembelajar sepanjang hayat. Baik, itu adalah teori kontrol yang pertama, yaitu Anda tidak bisa mengambil atau mengontrol orang lain. Kita lanjut dulu, Bapak Ibu maaf. Baik, nah si Dr. William Glasser ini akan meluruskan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah adalah ketika murid baik, ketika murid bisa berubah, cara pandang saya itu berkat gurunya, padahal no. Itu adalah hasil kontrol dirinya sendiri. Kita hanya sebuah ilusi, sebuah bayangan. Kalau anak tidak mau berubah, anak tidak bisa mengontrol diri, apalah gunanya kita di depan. Jadi ada keterkaitan, ada keterhubungan antara guru dan murid. Jadi Dr. William dalam teori kontrol ini meluruskan miskonsepsi tentang ilusi bahwa guru adalah pengontrol murid. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini maksudnya adalah penghargaan. Kita selalu setiap ranking 1 dikasih sertifikat, dikasih hadiah buku, dikasih piala. Itu padahal membunuh potensi anak. Karena anak yang tidak mendapatkan sertifikat akan merasa kecil hati.
Dan anak yang mendapatkan penghargaan akan besar kepala. 99% survei membuktikan hal tersebut nyata adanya di setiap anak, dari mulai tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Selanjutnya, teori kontrol ini pun berubah ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika ada anak yang melanggar peraturan, atuh hidup teh kumaha, atuh ku ibu teh sabarangkali warosan kitu dikit deui, itu salah. Karena yang mengontrol dirinya sendiri adalah dia, bukan kita. Meskipun kita terus ngebusak 100 kali, tidak ada perubahan dari dirinya, dia tetap menjadi dia. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ayeuna aya tugas, sok kerjakeun halaman 1 sampai 10, ieu bade kalingan sakadap. Itu adalah hak seorang dewasa. Biasa kan CBSA ya, cula budak sina anteng biasa komo pamisalna urang nuju ribul, sanes urang bade ngagado atau bade mam di payun. Tapi misalnya ada hal-hal yang urgent biasanya sok dipasien CBSA. Cula budak sina anteng bahwa hal itu orang dewasa berhak memaksa. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Di rumah pun orang tuanya tidak menanyakan bade jantan naon hidup nanti tos anggun, tidak, tapi sesuai pikiran ilusi orang tuanya. Padahal anaknya ingin jadi polisi, orang tuanya kalau memaksa menjadi guru, seperti itu. Jadi gunakanlah hak anak, dengarkan hak anak. Maka di Dr. William Glasser ini meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, nah, dulu sebelum ada Merdeka Belajar, kita ada stimulus respon tentang memandang atau pandangan dunia dari guru ataupun anak. Yang pertama, realitas kita sama. SD, anak masuk sekolah adalah untuk pintar, masuk sekolah agar bisa nilai 100. Tapi ternyata ketika teori kontrol muncul oleh Dr. William Glasser, ternyata kebutuhan kita, kebutuhan seorang anak berbeda-beda. Ada yang datang ke sekolah dipaksa oleh orang tuanya, ada yang datang ke sekolah ingin melihat pacarnya, ada yang ke sekolah karena ingin guru tersebut mengajarnya, ada yang ingin ke sekolah benar-benar mencari ilmu. Karena setiap orang, setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda, pandangan yang berbeda. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, di sini setelah teori kontrol muncul, baru adalah kita munculkan dulu tentang disiplin. Disiplin biasanya berkaitan dengan tata tertib, peraturan. Nah, biasanya kalau tidak ada kedisiplinan, otomatis ada hukuman. Kalau kita keluar dari jalur, keluar dari aturan, pasti ada hukuman juga. Padahal makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai suatu tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan, tetapi berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai dan bermakna. Seperti apa nilai-nilai yang akan kita hargai itu? Kita lanjutkan, seperti apa sih nilai-nilainya? Nah, karena disiplin itu anak mempunyai beberapa motivasi. Di sini teori motivasi mensurvei ada 3 kemungkinan semua perilaku mempunyai tujuan karena ada motivasi tertentu. Yang pertama, si anak atau seseorang itu melaksanakan disiplin hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, dia melaksanakan disiplin atau peraturan itu untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga, dia melaksanakan kedisiplinan adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari teori motivasi ini ada motivasi yang pertama dan kedua ini di sini adalah untuk menghindari hukuman dan penghargaan, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang akan kita tekankan atau tanamkan karakter kepada anak adalah dengan poin yang ketiga. Jadi diharapkan anak mendapatkan motivasi intrinsik dengan menghargai diri sendiri. Seperti apa motivasi ekstrinsik dan intrinsik tersebut? Kita lihat dulu apa perbedaan atau pengertian hukuman dan penghargaan. Di sini hukuman
pengendalian seseorang yang bersifat satu arah, memaksa, tidak terencana, menyakitkan, bahkan tercipta identitas yang gagal. Contoh, misalnya ada anak yang datang ke sekolah tidak pakai sepatu. Sering ada kejadian seperti itu. Tapi kita tidak pernah bertanya, kunaon sepatuna, tapi langsung, misalnya kalau tingkat SMP SMA kesiangan langsung, kamu buka berjemur, misalnya seharian di tiang bendera, depan tiang bendera. Tapi kita langsung menyakitkan, kadang langsung tidak terencana. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah sudah dilaksanakan kesepakatan, kalau melanggar ada konsekuensinya. Kalau hukuman tidak terencana, bahkan satu arah, murid tidak dilibatkan, tapi hanya guru semena-mena. Terus ada penghargaan. Penghargaan di sini adalah cara mengontrol seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Padahal abdi sadidinten ieu teh tukang ngadamelan sertifikat kanggo murang kali ketika kenaikan kelas, ketika akhir semester. Ternyata setelah belajar budaya positif itu bukanlah hal baik ternyata Bapak Ibu untuk anak-anak, tapi kita sudah terbiasa dengan seperti itu. Jika kita tidak melaksanakan hal itu, apalah kata orang tua. Nah, disinilah dilema kita seorang guru. Apakah kita akan menghancurkan potensi anak atau ingin baik di mata orang tua? Itulah dilema kita. Sampai saat ini saya masih dilema bagaimana solusi seperti ini. Inilah penghargaan. Selanjutnya, nah, hukuman dan penghargaan tersebut merupakan motivasi ekstrinsik anak ketika dia melaksanakan teori motivasinya. Karena motivasi ekstrinsik itu ada timbul dari pengaruh luar. Jadi lamun misalnya ayeuna cek guru teh cenah tengah geus sapatu engke bakal dihukum. Jadi sieun karena peka pengaruhan, bukan dari dirinya. Terus engke lamun teman 100 moal direngkingan ku ibu. Nah, itu kan penghargaan juga nanti. Jadi anak bukan ingin belajar dari hatinya, tapi karena ingin sertifikat dan takut dihukum. Padahal kita harus menanamkan kepada anak adalah motivasi intrinsiknya, yaitu motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Saya harus belajar karena saya ingin bisa. Saya harus belajar karena saya ingin A, B, C, D nantinya. Seperti itu Bapak Ibu untuk nilai, untuk motivasi ekstrinsik intrinsik. Tadi apa sih nilai yang harus dihargai di dalam kedisiplinan? Disinilah ada tertera satu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Apa saja nilai kebajikan universal? Banyak sekali. Tapi saya di sini mengambil contoh karena sekarang kita sudah diejawantahkan dengan profil pelajar Pancasila dengan ejawantahnya yang seperti ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Maka dari itu, untuk adanya nilai-nilai kebajikan universal tertanam pada seorang anak, seorang individu, perlu adanya keyakinan. Dimulai dari hal kecil di dalam kelas dulu. Apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas berupa pernyataan universal yang diyakini bersama oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, untuk menanamkan kedisiplinan dan menanamkan karakter siswa di awal pembelajaran, setiap awal tahun pembelajaran kita harus mengejawantahkan kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas dibuat dari anak, oleh anak, maka anak akan menyadarinya. Seperti ini Bapak Ibu, saya membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran kelas 6. Saya membuat kesepakatan, anak maunya apa? Bu, pami PR cenah tengerjakeun abdi mah cenah engke rerencangan teh kedah lari 8 keliling. Boleh tulis. Apapun dia keinginannya, saya tulis. Bu, ayah pami ayah nu gelut kudu unjuk gigi. Kumaha carana unjuk gigi? Kieu Bu mun anu gelut langsung. Nah, boleh saya tulis. Inilah Bu bentuk kesepakatan kelas di awal tahun pembelajaran yang saya buat. Ternyata kesepakatan kelas yang mereka inginkan
saya sudah tertera di sini, alhamdulillah Bu, beliau atau mereka sudah memahami konsekuensinya. Ada Bu kalau misalnya bermasalah, karena di sini gemar sekali main bola anak laki-laki. Ketika ada yang main bola di kelas, Bu cenah bola anak orang sobek ke mangga. Dia yang buat. Jadi ketika ada yang main bola di kelas, dia sendiri oleh temannya bolanya langsung disobek Bapak Ibu. Kemarin main bola di kelas, jam sampai pecah, hari ini belum diganti, bolanya langsung disobek. Itu konsekuensinya, itu kesepakatan. Nah, dari kesepakatan yang begitu banyak, tidak boleh A, tidak boleh B, dan seterusnya, masuk mengerucut menjadi keyakinan kelas dengan nilai kebajikannya, nilai universal. Karena nilai keyakinan kelas itu jadi tidak menggunakan kata tidak menggunakan kata jangan, tapi misalnya jangan bermain bola di kelas, tapi misalnya gunakan main bola lah di luar, seperti itu. Tapi dengan menggunakan pernyataan atau nilai kebajikan yang universal. Kemarin, nah di sini, maaf. Nah, di sini saya kemarin sudah membuat keyakinan kelas dengan semua siswa. Silakan tulis apa maunya keyakinan kelas dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Bu, saya ingin ada saling menghormati karena si Anu masuk nyebutan wae nama Bapak Abi. Bu, si Anu harus kena bullying wae Bapak Abi hanya disebatan. Aya namina hasbi, Bu, ayo di Hasan. Nah, karena itu sok bade kumaha ayeuna. Nanya lagi ke anak. Kudu saling menghargai, menghormati, cenah Bu, boleh. Silakan tulis. Anak-anak menulis sendiri. Dia yang ingin sendiri. Lalu setelah selesai ada beberapa keyakinan, saya buat. Karena kemarin saya dadakan menulisnya di dalam papan tulis, otomatis papan tulis langsung dihapus. Saya buat langsung dipasang di sini. Inilah hasil anak-anak. Ini adalah keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas 6. Jadi ketika ada anak ngabulin, misalnya teh manggil bapak gening Bu, gening di dieu pada kitu populer. Jadi manggil anak teh sanes nami, tapi manggil bapak kadang manggil mamahna. Nah, kita naon keyakinan kelas yang kalian buat? Oh ya Bu, memang 1, 2 hari, 3 hari susah Bu, tapi alhamdulillah saya sudah berjalan keyakinan kelas ini sudah mulai 1 minggu, agak menurun anu nyebatkeun nami teh, karena dia sudah ada kesepakatan keyakinan yang mereka buat. Asal nama Bu setiap di kelas bade manggil hasbi, namanya teh Hasan, bapak nanti San, minjem pulpen dibalikkan karena eta nanti kieu jangan kasih muiz teh kitu unggal ginten. Aduh, akhirnya tapi sekarang sudah mulai menurun, masih ada tapi belum 100%, tapi karena dia itu membutuhkan proses. Tapi kenapa saya bisa berdiri di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu, tapi sharing. Hal yang saya sudah lakukan itu alhamdulillah bisa terkejawantah dengan keyakinan kelas di dalam kelas dulu. Nah, di sini ada beberapa, ada saling menghormati, gotong royong ke dalam piket, karena biasa piket kalau waktu sambut istri wae dia. Enggak sasar. Akhirnya seperti apa? Aduh, saya harus putar otak, harus bagaimana biar anak laki-laki bisa sasapu. Dan kira aku ketika sasapu minimal gotong royong ada di sini. Jadi saya tidak memberi hukuman kalau misalnya dia tidak piket, saya tidak. Tapi silakan baca keyakinan yang sudah kalian buat. Alhamdulillah Bu, meskipun sahur abiogen tidak langsung 100%, alhamdulillah bertahap. Anak-anak yang biasanya melakukan garpu, istri unggul, ayeuna nama pamengket ogen atas kedah disuruh. Si agen-agen garpu ini teh tayang ini teh. Pamengket asal matara kedah digebrik-gebrik. Alhamdulillah ayeuna nama. Meskipun belum semuanya, tapi alhamdulillah ada proses yang berjalan. Terus ketika ada yang olok-olok tadi namina, langsung dia minta maaf salaman. Karena di sini mereka yang menulis minta maaf boleh. Terus di dia mah aya anu misalnya nyarios, biasalah aku jantan lalabnya anjing plok teh gitu geningnya. Biasa ketika asal nama abi teh naon eta teh sok di sisilan deh nya. Ternyata itu bukan hal yang benar di dalam teori kontrol. Karena dia tadi teh yang mengontrol dirinya sendiri, bukan disuruh oleh orang lain. Saya buka keyakinan sopan santun seperti apa. Alhamdulillah ketika di kelas upami aya abi aya nama asal nama bener nyebat nyingplok teh 20 aya nama tos kada nyerangan
terus ada nirangan anu ka kuping duka upami di luar mah pamitan duka masih kene beureun hadap keyakinan kelasna di kelas teu acan dipangpang di luar sigana sapertos kitu minimal sudah menurun. Kenapa saya sharing di sini hal-hal yang sudah saya lakukan dengan keyakinan ini agak menurun karena saya rasa kelas 6 sekarang ada kelas 6 yang hebat luar biasa karena beralih dari daring ke luring nur ibu bapak abi anu ayeuna kelas 6 mah alhamdulillah anu ayeuna mah janten motivasi kanggo abi ngayakeun prakarsa apalagi da saking kulieurna anu ayeuna mah karena dia mungkin peralihan antara peserta didik daring ke luring jadi keenakan di daring tanpa ada kedisiplinan jadi perlu kedisiplinan ulang di dalam kelas. Nah, bagaimana kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu dilanggarnya? Kita langgar, mereka melanggar, kita lakukan restitusi. Apa restitusi itu naon deui cenah ibu eta ararane apikeun muhun namian kamari 2 mingguan manakan restitusi teh. Restitusi adalah membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Karena setiap anak, bukan hanya anak, kita manusia pasti berbuat salah, pasti melanggar aturan yang ada. Bagaimana cara kita seorang guru agar bisa mengembalikan karakter anak ketika mereka berbuat salah? Maka lakukan restitusi. Apa restitusi itu? Inilah ciri-cirinya seperti apa kita lihat Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi ini ada 9. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya keyakinan kelas kita tadi saling menghargai, menghormati. Ketika ada anak yang mengulang kahas bide misalnya, San, ini patlot. Nah kita panggil ke depan. Kalau misalnya masih bisa ditolerir di depan kelas, Bu, saya kemana ke depan, silakan. Terus kita harus apa keyakinannya kemarin? Ya Bu, terang saling menghargai. Kenapa diulangi? Anu. Akhirnya bukan saya yang menghardik mereka, tapi mereka berbicara sendiri. Mereka menyadari kesalahannya dan mereka akan mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri. Terkenging juga di seselan. Saya sudah pernah mengalami beberapa hal. Nah, di sini Bu. Ada memperbaiki hubungan di sini dengan si anak korban dengan yang pelakunya. Selanjutnya ada lagi restitusi adalah bukan tawaran, juga bukan adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi akhirnya balik kumaha atuh pamikir wae, ditaruh ke anak dikembalikan lagi ke anak. Nyabu moal deui kamainnya geus kitu sabar kitu. Terus balik kumaha anu setiap anak beda jawabannya. Terus di sini adalah restitusi di sini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi si anak yang tadi berbuat salah itu, bilangnya abis kieu, pasti dalam hatinya seperti itu. Bukan kita tuntut ini nggak gitu nya soleh pintar. Meskipun nada kita pakai ML sayangku, bebekku, kalau dalam dirinya tidak bisa dituntun, tidak bisa. Nah, terus restitusi ini mencari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini nanti kita akan bahas apa kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya mengevaluasi yang paling baik dalam diri atau refleksi. Kemudian restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Saya kemarin sudah melakukan beberapa tindakan untuk mengevaluasi atau membandingkan bagaimana cara melakukan restitusi dengan cara hukuman. Sudah saya lakukan, nanti saya sharekan. Terus restitusi itu menguatkan karakter anaknya seperti apa. Karena pas ditanya saya melakukan restitusi, anak itu berbeda. Karena anak yang melakukan hal tersebut di sekolah ternyata di rumahnya seperti itu. Karena ternyata di sekolah yang lain, sekolah agamanya seperti itu, ternyata beda. Kita harus bisa mendalami perilaku anak. Kemudian restitusi di sini fokus pada solusi, bukan nyesilan budak, tapi solusinya seperti apa ketika anak tersebut melanggar kedisiplinan, melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Karena otomatis ketika ada anak yang salah, kita panggil, dia kembalikan ke murid, ke habitatnya, ke teman-temannya, ada rasa minder. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita bandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita biasanya melakukan hukuman. Upami ayeuna terlambat upacara, silakan duduk di depan. Upami ayeuna teu nganggo topi, upami ayeuna teu anu, silakan anu. Biasanya tanpa konfirmasi dengan anak, langsung gabrek eta namanya hukuman.
Aya misalnya ngabuli malah langsung di sesulan harita ini, tidak seperti itu adalah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan, jadi menyakitkan buat anak itu akan tertanam di lubuk hati yang paling dalam. Si bu abi emut kan yang kata abinya emut kan di SD aya geus nyarios ku ibu ku bapak dikit gitu nya sok aya nyarios seperti itu. Terus hukuman tersebut tidak nyaman untuk murid pada jangka panjang tadi dicarioskeun, terus tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Ya, jadi lemah lembut, bade anu gogorowokan, dan kalau caranya tidak bisa kita dengan anak, pasti anak tersebut akan ada jangka panjang di dalam hatinya. Jadi bukan karakter yang didapat, malah sakit hati yang didapatnya. Kemudian korban mendapat keadilan. Jadi seolah-olah kita berat sebelah membela si korban, tapi kan si pelaku kita malah disudutkan. Padahal kita tidak tahu kenapa pelaku melakukan hal seperti itu. Misalnya kalau berkelahi, misalnya yang satu digaplok lah, ngaku si A misalnya. Tapi tidak apa, kurang kalau misalkan digaplok itu dicarekannya seperti itu. Itu korban dapat keadilan, tapi si pelaku tidak. Nah, bagaimana? Terus murid atau anak tersakiti ya tadi tersakiti. Nah, identitas yang paling sukses itu dengan konsekuensi dan restitusi. Tapi konsekuensi ini adalah masih di bawah restitusi. Konsekuensi ini ada sesuatu yang harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Karena sudah dibuat satu keyakinan kelas, disepakati. Jadi anak sudah tahu. Di sini saya menulis kesepakatan kelas. Ada misalnya jika tadi bermain bola di kelas, langsung konsekuensinya bolanya disobek di dalam kelas itu sendiri. Itu konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati, otomatis akan terjadi jika melanggar yang sudah disepakati tersebut. Kemudian tidak nyaman pada murid untuk jangka waktu pendek. Kalau tadi mah tersakiti, sampai tahun-tahun mungkin ini aki-aki karawas kene. Kalau konsekuensi mah paling 1-2 hari, 3 hari. Abi tadi cenah atas anu. Itulah jangka pendeknya dari konsekuensinya. Kemudian korban bisa diabaikan. Jadi korban dan pelaku ini bisa terabaikan, tapi kita udah terang ada konsekuensinya. Jadi itu aya anu dibela, jadi adil dua-duanya. Itulah konsekuensi. Terus murid atau anak dibuat tidak nyaman karena tadi misalnya bermain bola atau anu bully, otomatis kadang anu ada konsekuensinya. Nah, yang paling sekarang di atas konsekuensi adalah restitusi. Di sini restitusi adalah pilihan kepada anak. Mau seperti apa kalian? Mau bagaimana kalau kalian misalnya seperti ini? Tapi sebelum itu dia anak dikuatkan, bukan disesilan, tapi ditaroskan. Upamanya misalnya anak yang misalnya ada yang berkelahi, dipanggil dulu. Nggak apa-apa bu, dipanggil ke kantor nggak apa-apa, dipanggil di kelas juga boleh, tapi dengan cara atau prosedur yang sudah ditempuh. Lamun cek bahasa Sunda mah tilu dedeni baru dilakonan. Sabar terus gitunya, bapak ibu pami aya nu nyarios murang kali teh bu si sok dikupingkeun heula ku abdi teh. Laporan kelas genep anu ayeuna bu ada yang merokok bu, si cenah ngarokokkeun, didengikeun heula ku abdi teh bu. Bu si inilah buktinya, aya foto anak alhamdulillah. Terus abdi teh prosedurnya 2 dedeng. Akhirna terus mam teh mah dibeuweung heula, diutahkeun deui, dibeuweung deui. Akhirna bade diterengkeun, dilakonan. Bagaimana tindakan saya untuk mengatasi hal tersebut dengan prosedur yang sudah ditempuh? Secara 4 mata dulu, lihat lagi, pantau, nanti panggilkan misal rekan sejawat. Kalau kita tidak mampu, baru kita hal yang paling urgent memanggil orang tuanya. Inilah. Terus korban pun mendapatkan gantinya. Jadi korban ada tidak terabaikan, pelaku pun tidak terabaikan. Terus murid yang tadi melakukan hal yang di luar ekspektasi kita, yang melanggar peraturan, akan mendapatkan penguatan, bukan hukuman ataupun konsekuensinya. Jadi dia bisa merefleksikan dirinya. Kemudian bagaimana sikap kita ketika melakukan controlling pada anak? Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Saya sudah melakukan 5-5-nya bu. Seperti apa guru yang penghukum, seperti apa guru yang pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
saya sudah melakukan untuk membandingkan dan mengevaluasi. Mungkin rekan-rekan saya kemarin waktu hari Sabtu, anak yang tidak senang saya hukum di depan lapang. Ada beberapa siswa kelas 6 yang tidak ikut senam. Saya langsung, karena saya ingin membandingkan bagaimana respon anak ketika saya melakukan 5 kontrol ini. Saya lakukan yang terakhir kemarin, saya penghukum. Anak disuruh senam lagi, ditonton oleh kelas 1 sampai kelas 5. Apa yang terjadi? Tidak ada, Bu, nol besar, malah ngalelewe. Ketika kita menjadi seorang penghukum, kalau capek diguraukan, enakan, baris, kalau budak mah santuy, bahkan tidak ada untuk merubah dirinya. Ditinggalkan dari gitu deh, ngalelewe. Nah, apa yang membuat rasa bersalah pernah saya lakukan lagi. Karena untuk membandingkan saya bisa sharing ke Bapak Ibu karena saya sudah mengalaminya. Terus membuat rasa bersalah seperti apa? Aku kedah kumaha deui atuh ibu teh kasep. Duit ka kitu abi mah nyobian. Itulah membuat rasa bersalah. Anak-anak seolah-olah, aduh abi teh terus mengecewakan ibu. Aku kedah kumaha deui sok ibu teh sok. Kedah kumaha ibu dijalan ke kepala sekolah. Itulah anak teh nanya kumaha si ibu dicarikan kepala sekolah. Anak bisa berpikir seperti itu. Apakah itu bagus? Tidak, Bu. Eningna kitu deui sami. Saya lakukan sebagai teman. Saya panggil anak ketiga, misalnya tadi teanya bullying, karena di sini paling populer loh bullying, panggilan nama orang tua. Saya ngobrol dengan Hasbi kemarin di dia. Saya bari suri urang teh bari ngobrol, bari barang mamcak kue. Ya ini mah kitu deui atuh hayu. Ini mah orang silih anu. Namun ada sakinten, Bu, ketika kita menjadi teman, anak merasa nyaman, enak. Tapi kadang anak tidak menghargai kita sebagai seorang guru. Ya, ulah bager teuing, ulah deket teuing, ulah kejam teuing sareng anakna. Nah, bagaimana posisi pemantau? Nah, posisi pemantau mah kita awasi, tanya dulu kenapa. Nah, yang paling bagus adalah sistem manajer. Manajer seperti apa dengan posisi kontrolnya seperti apa? Di sini biasanya kalau misalnya guru berkata untuk seorang penghukum, contohnya saja ini, kalau kamu tidak melakukan ini, awas, nanti saya hukum anu. Biasanya kata-katanya seperti itu, ada kata awas, apalagi lah banyak terang-terangan ilusi Bapak Ibu seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau membuat rasa bersalah seperti tadi, aku kumaha deui ibu teh, itu salah ternyata. Kemudian kita menjadi teman, ayolah lakukan hajang ibu, da bagus soleh, sok demi ibu lamun sing omong karunya ka ibu mah, ayo sok kerja teh ini. Itu adalah sebagai teman. Ternyata itu masih dianggap belum maksimal ketika kita berposisi sebagai teman untuk anak. Nah, kemudian ada pemantau. Di sini pemantau meskipun identitas yang diambil berhasil atau sukses, nah si pemantau ini mah kita seolah-olah jadi pengawas. Naon enak peraturan, ulah seuri. Cing, terang tepat lain naon. Anu Bu, kunaon tadi gitu. Terus gitu, bertanya tanpa kita menjawab, tanpa meluruskan, itulah pemantau. Tapi anak ada wibawa ke gurunya. Oh, ada segan. Tapi yang paling bagus yang mana? Kita langsung dengan posisi kontrol manager, dengan mengajukan pertanyaan dulu. Biasanya seperti apa? Langsung ditaruh Bu, upami ibu terus ngadamel keyakinan kelas mah, ditaruh ka payung. Cobi terang ke pami ibu kunaon manggil gitu. Terang Bu, pasti dia menyadari kunaon. Urang teh naros. Nya Bu, tadi abi cenah menyebatan nami Bapak Nas Ajwar Hasbi. Dan kan paling sering kenapa abi bilang di Hasbi deh ya. Terus kenapa? Kunaon atuh mah teh nyebatan nami Hasbi? Heureui atuh Bu. Terus bade kumaha aja. Moal ku ini mah moal deui kumaha carana. Abi bade minta maaf lah ke Ajwar. Yakin ya, sok terpanggil. Jadi dia yang bercerita, dia yang menyadari, dia yang bertanggung jawab. Tapi tekenging kejam teuing halal adalah senyum sedikit mah. Karena kalau yang menjadi tidak senyum-senyum masih pemantau jika pengawas seperti itu. Jadi kita itu harus tengah-tengah lah mencek bahasa Sunda mah. Ulah deket teuing bager teuing jadi ngalunya anak teh. Ulah kiler-kiler teuing. Disieunan ku murid teh boro-boro yang diajar jeung si ibu anu, boro-boro yang diajar jeung Bu Dewi. Ningali mengeun itu. Nah, yang ketika anak menjadi sudah tidak memfavoritkan gurunya. Itulah untuk posisi kontrol.
Bagaimana kita cara melakukan restitusi dengan posisi kontrol manajernya? Ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tindakan. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Jadi ditaruh sila hidup soleh hasbi kunaon tadi terang ke ibu tadi manggil kan dia terang dan itu kan salah dia lah menstabilkan buat ibu gen ngartos dasarnya si hiji hasbi yang bersalah teh dan orang gen biasa distabilkan lah emosinya. Baru kita mengambil memvalidasi tindakan yang salah. Itu teh lepat nyebatan nami orang tua teh, orang tua teh adalah orang yang harus kita hormati. Sebutkan kita ada kuasa alih tentang kebaikan hal yang akan kita tuju. Baru kita menanyakan keyakinan. Makanya Bu, Pak, kita harus buat kesepakatan dan keyakinan kelas dulu di kelas untuk menanamkan karakter siswa kita untuk menjadi seorang berprofil pelajar Pancasila. Itulah dengan segitiga restitusi. Nah, kenapa si anak bisa melakukan seperti itu? Kita harus memposisikan controlling manager. Kemudian kita harus melakukan restitusi dengan beberapa tindakan. Karena si anak mempunyai, bukan anak, tapi kita mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Jadi lamun aya anu pasea ngolok-ngolok nami gelut, dia mempertahankan gengsi, mempertahankan dirinya. Abi teh embung dilecehkeun wae koloteng. Misalnya ada perampok, ulah waka dihakimi, taruh sila kunaon make ngarampok, buat dia teu makan sabulan. Sapertos gitu. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Makanya jangan ada main hakim sendiri teh seperti itu. Jadi kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adanya kasih sayang dan rasa diterima. Si anak teh buah melakukan hal seperti itu teh ingin cari perhatian kita sebagai orang tua di sekolah karena bahwa di bumi teu diperhatikan sebagai anak broken home dan lain sebagainya. Kemudian adanya kebebasan, bebas. Contoh misalnya ayah nusuk nyerat di kolong meja, ayah nyeratnya bari kegoleran, kayak bisa silang Bu. Itu teh adalah kebebasan anak berekspresi. Ada anak yang misalnya auditori hanya mendengarkan tapi langsung masuk. Bari kegoleran tapi pas ditaruh ditanya dijawab ternyata dia bisa. Ya, karena dia auditori seperti itu. Kemudian ada kesenangan, karena dia punya kesenangan masing-masing. Misalnya contoh di sini Pak Denny mah sukanya teh main bola. Ayo diajak Pak Rizky teh main bola. Pokoknya Pak Rizky merasa main keyboard. Nah seperti itu. Jadi kesenangan setiap orang berbeda-beda. Jangan memaksakan kehendak orang lain untuk tujuan diri sendiri. Nah, karena perilaku manusia itu punya 5 dasar kebutuhan. Yang terakhir ada penguasaan. Penguasaan di sini sanes berkuasa, tapi dia punya kompetensi. Kompetensi baik, misalnya kompetensi dalam kalau misalnya sekolah kognitif, afektif, dan psikomotornya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah contoh saya yang kemarin sudah melakukan beberapa kasus, tapi yang saya ambil ini. Nah, pada saat pembelajaran di kelas ketika guru sedang menilai tugas, ada 2 siswa laki-laki yang bernama Azwar dan Hasbi saling dorong dan hampir berkelahi karena Hasbi mengejek dan mengolok-olok orang tua Azwar. Laras Bu ya banyak sananya kebohongan. Terus kemudian guru memanggil siswa tersebut untuk berbicara mengenai permasalahan. Kenapa terus saya panggil? Saya panggil di kantor karena posisi di kelas sedang gaduh. Pada istirahat, sebelum istirahat, terus garaneng di luar, akhirnya saya panggil. Seperti apa? Nah, apakah kamu tahu? Ini contoh resep. Karena berkat
kasih sayang, kerja keras mereka, maka bisa menjadi seperti ini. Nah, Hasbi apakah masih ingat tentang keyakinan surat kita yang pernah kita sepakati dulu bersama? Coba apa salah satu keyakinan surat kita? Nah, kalau Hasbi masih ingat salah satu keyakinan surat kita yang pernah kita buat, pernah kita sepakati, apa Hasbi masih ingat deh? Dan mengeluh orang tua juga. Sekarang kira-kira seperti apa penyelesaian masalah itu? Nah, sekarang itu akan menjelaskan ya agar kalian bisa berdamai dan berharap kejadian ini tidak lanjut. Ya, responnya ketika anak sudah melakukan restitusi dan di sisi lain responnya seperti ini. Nah, begini Bapak Ibu, itu adalah beberapa contoh kasus yang sudah saya lakukan tentang posisi kontrol. Jadi dimulailah dari membuat peraturan kelas. Bapak Ibu buat peraturan kelas dulu dengan anak, kesepakatan kelas, apapun kelasnya, kelas 1, 2, 3 itu boleh. Keinginan anaknya, karena kalau dibuat dari anak, dilaksanakan oleh anak, pasti konsekuensinya dia akan terima. Beda dengan aturan yang kita buat. Setelah dibuat peraturan kelas, maka akan terbentuk satu keyakinan. Keyakinan nanti dikerucutkan dari kesepakatan yang ini, kita kerucutkan menjadi keyakinan. Setelah keyakinan kelas kita berubah, anak sudah memahami keyakinan, maka lingkungan akan menjadi positif. Setelah lingkungan menjadi positif, kondusif, akhirnya tercipta budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, bahkan di masyarakatnya, karena sudah tertanam karakter dengan nilai kebajikan universal. Demikian Bapak Ibu pemaparan atau tentang sosialisasi budaya positif melalui keyakinan kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas pemaparan materinya. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Jadi banyak hal-hal baru yang memang kita dapatkan. Pantas saja ya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Mas Nadiem Menteri kita pernah menyampaikan bahwa guru terbaik adalah guru yang senantiasa mau untuk belajar dan berkarya. Nah, hari ini kita merasakan ternyata banyak hal baru ya yang memang belum kita ketahui, dan alhamdulillah hari ini kita dapat mengetahui tentang sosialisasi dari Bu Dewi. Sekali lagi terima kasih Bu Dewi, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yakni acara tanya jawab. Silakan di antara Bapak Ibu barangkali ada beberapa hal yang ingin ditanyakan seputar pemaparan materi tadi, yakni mengenai penerapan budaya positif. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau menanyakan, silakan. Atau kalau tidak ada, saya mau bertanya Bu Dewi, ya, saya mau bertanya. Luar biasa sekali. Oh, itu Bu Ai, silakan Bu Ai. Siapa itu? Bu Dede, silakan, mangga Bu Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Mau bertanya atau ini juga nggak apa-apa, yang penting nggak menaroskan namanya. Tadi kan ngasih contohnya kelas atas, Terus karena di SD mah ada kelas bawah, ada kelas atas. Kalau untuk kelas bawah, apakah cara seperti itu efektif tidak diberikan atau dijalankan di kelas bawah? Soalnya kan kelas bawah mah kasus masalahnya itu belum seperti itu. Belum ada anak-anak yang ngebully, misalkan bilang orang tuanya, belum. Hanya mungkin Pak Getreng, Pak Adu, sehat, belum. Atau Pak iya teh, kami ngabuli teh si pendek teh, si hideung teh, si ieu teu ngabuli nama orang tua.
kasih. Terima kasih kepada Ibu Dede ya yang telah menyampaikan pertanyaan tadi kepada Ibu Dewi. Jadi intinya apakah apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi cocok apabila diterapkan kepada anak-anak kelas rendah atau kelas bawah? Silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Restitusi ini sangat bagus sekali justru untuk tingkat bawah Bu. Karena saya sudah pernah, bukan saya, tapi teman saya ada yang di salah satu kelompok, ada yang di TK, PAUD dan lain-lain. Justru hal seperti ini menjadi anak itu menjadi lebih seperti kita itu lebih ke ibunya, lebih ke ayahnya, lebih ke condong cenderung ke orang tuanya karena sudah diejawantahkan kita itu adalah guru di sekolah. Umpamanya misalnya anak tadi sahur ibu si pendek, si gendut dan sebagainya itu sama Bu, sama dengan bullying verbal, sama saja dengan mengatai anak ari tos ageng rumah panggil terjebat si pendek kalah jebat nama orang tua dan terus terang nama orang tua. Nah, hal seperti itu bisa dilakukan, bisa dipanggil di dalam kelas waktu istirahat. Kata-katanya jangan baku seperti yang dicontohkan, tapi kata-kata kita tapi menggunakan pertanyaan supaya anak tersebut menjawab sendiri, mengevaluasi sendiri dan mempertanggungjawabkan sendiri. Contoh kalau misalnya kelas 1 dipanggil nangis misalnya, kunaon bager nangis, ku anu Bu patot abi potong, saha nu potong keunana anu nuju naon, taruh saya gitu dugi ke akar-akarna agar si anak itu bisa menjawabnya sendiri. Terus kumaha ayeuna apa kitu, nya Bu da patot abi teh ku si anu dipotongkeun terus abi teh bakal disesilan ku mama teu aya patlot mah. Kelas 1 biasanya seperti itu. Mohon pamikia atas keras kumadi teh yang kali kita sangkurang teh. Terus kita jangan menghardik si pelakunya. Taruh sila buat si eta anak Korea. Ya, jadi satu arah dulu dengan si anak. Sok taruhkeun apa keluhan si anak yang menjadi korban. Setelah kita ambil, baru kita ambil si pelaku ditaruh kunaon tadi motongkeun patlot si B. Dan eta na teu masih patlot tapi teh keheul. Nyatras sedang memahadai pemikiran kelas mah kita harus seperti apa, saling menghargai bukan kedah kumaha apa saling menghargai teh dijelaskan misalnya ku urang sebahasa urang kepada bahasa Indonesia kepada bahasa baku seperti itu. Ini hanyalah sebuah contoh kasus dengan situasi kondisional seperti itu Bu. Dan insya Allah bilih bade di cobian pemilihan anu nangis mangga cobian seperti itu teh waka diseselan tapi terus banyaklah pertanyaan supaya dia menjawab sendiri, membicarakan sendiri, merefleksikan diri dan mempertanggungjawabkan sendiri. Demikian Bu, mudah-mudahan Ibu tidak puas. Jantan mungkin Ibu jantan kokor ini bisa taruh di kanu sanes. Mung sakitu hatur nuhun Pak. Terima kasih Bu Dewi. Gimana Ibu, sudah sangat puas? Sudah jelas ya Bu ya. Barangkali ada yang lain atau tidak ada, kita tutup saja. Baik, Bapak Ibu, itu pemaparan materi dari Bu Dewi ya. Mudah-mudahan apa saja yang beliau sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Terlebih lagi kita adalah aktor utama di bidang pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi guru itu memang aktor utama. Jika kita punya bekal banyak sekali yang bisa kita terapkan untuk anak-anak kita, itu akan jauh lebih bermanfaat. Nah, untuk acara selanjutnya, acara tutup berarti acara selesai ya Bapak Ibu. Jadi kita tutup saja acara ini dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya ataupun dari pemateri. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk hari ini acara kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.